Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil web kami yang berjudul Sistem Informasi Sekolah Dasar yang beranggotakan saya, David Fernanda Adi Pramana dengan NIM 225-33614. Dan saya Ibnu Rosida Afif dengan NIM 225-33602. Saya Ahmad Febriansyah dengan NIM 225-33628. Saya Wahyu Priambodo dengan NIM 225-33618. Saya Dewi Rusmaniar dengan NIM 225-33613. Berikut penjelasan dari tugas mata kuliah web lanjut, yaitu Sistem Informasi Sekolah Dasar. Yang pertama yaitu pendahuluan. Apa itu Sistem Informasi Sekolah Dasar? Sistem Informasi Sekolah Dasar atau SISD adalah perangkat lunak berbasis teknologi yang dirancang untuk membantu sekolah dalam mengelola data akademik, administrasi, dan komunikasi antar pihak yang terlibat, yaitu siswa, guru, dan orang tua. Sistem ini memungkinkan digitalisasi berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pencatatan data siswa, pengelolaan nilai, pembuatan jadwal pelajaran, dan komunikasi antara guru dan orang tua. Dengan adanya sistem informasi ini, sekolah dapat lebih efisien dalam menyimpan dan mengelola data, meminimalkan risiko kehilangan data, serta mempercepat akses informasi oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, tujuan utama Sistem Informasi Sekolah Dasar. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi administrasi sekolah. Administrasi sekolah melibatkan banyak tugas seperti pendaftaran siswa baru, pengelolaan data kehadiran, pencatatan nilai, dan pembuatan laporan akademik. Selanjutnya yaitu dengan sistem informasi, tugas-tugas ini dapat dilakukan secara otomatis dan lebih cepat dibandingkan dengan metode manual yang menggunakan kertas atau spreadsheet. Selanjutnya, contohnya, dengan fitur otomatisasi laporan, seorang staf administrasi tidak perlu lagi mengumpulkan data dari berbagai sumber secara manual, karena sistem dapat menghasilkan laporan secara real-time berdasarkan data yang telah dimasukkan. Tujuan yang kedua yaitu memudahkan akses informasi bagi siswa dan guru. Siswa dapat melihat pelajaran, jadwal pelajaran, nilai ujian, dan tugas melalui sistem yang dapat diakses secara online. Selanjutnya, guru dapat dengan mudah mengelola data siswa, menginput nilai, dan memberikan materi pembelajaran digital tanpa perlu menggunakan metode tradisional seperti buku catatan atau dokumen fisik. Selanjutnya, sistem berbasis web atau aplikasi memungkinkan siswa dan guru mengakses informasi dari mana saja, kapan saja, tanpa perlu datang ke sekolah. Selanjutnya, tujuan ketiga yaitu menyediakan sistem laporan akademik yang lebih baik. Laporan akademik yang sebelumnya harus dibuat secara manual, sekarang dapat dibuat secara otomatis berdasarkan data yang sudah ada di sistem. Orang tua dapat dengan mudah melihat perkembangan akademik anaknya melalui sistem yang menyediakan akses ke laporan nilai, kehadiran, dan evaluasi dari guru. Selanjutnya, sekolah dapat menganalisis performa akademik siswa secara keseluruhan dengan menggunakan data yang tersedia dalam sistem untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Untuk latar belakang ini, pendidikan modern memerlukan sistem yang lebih terstruktur dan efisien dalam pengelolaan data. Di era digital saat ini,
berbagai sektor telah mengalami transformasi besar akibat perkembangan teknologi informasi. Termasuk dalam dunia pendidikan, sekolah tidak lagi hanya menjadi tempat belajar secara konvensional, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dengan mengadopsi teknologi dalam berbagai aspek pengelolaan akademik dan administrasi. Sekolah dasar sebagai fondasi utama pendidikan formal memiliki peran krusial dalam membentuk kemampuan dan karakter siswa sejak usia dini. Oleh karena itu, pengelolaan sekolah yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proses akademik dan administratif berjalan dengan efisien dan efektif. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas tersebut adalah dengan mengimplementasikan sistem informasi sekolah dasar yang terstruktur dan berbasis teknologi. Selanjutnya, kendala administrasi manual dalam pengelolaan sekolah dasar. Sistem administrasi manual yang masih banyak digunakan di sekolah dasar menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan data akademik dan administrasi. Tantangan ini tidak hanya memperlambat proses operasional sekolah, tetapi juga meningkatkan resiko kesalahan dan data dan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa kendala utama yang sering dihadapi. Yang pertama, yaitu proses pencatatan data lambat. Sekolah dasar memiliki berbagai jenis data yang harus dicatat dan dikelola, seperti data siswa, data kehadiran, nilai akademik, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Jika semua proses ini dilakukan secara manual, berbagai permasalahan dapat muncul, seperti pendaftaran dan pengelolaan data siswa. Saat siswa baru mendaftar, staf administrasi harus mencatat informasi seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nama orang tua, nomor kontak, dan informasi akademik lain sebelumnya secara manual ke dalam buku catatan atau spreadsheet. Jika jumlah siswa yang mendaftar sangat banyak, proses ini bisa menjadi lambat dan memakan waktu berhari-hari. Kesalahan input data sering terjadi karena faktor kelelahan atau kurangnya validasi dalam sistem manual. Selanjutnya, yaitu pencatatan kehadiran siswa. Guru harus mencatat kehadiran setiap siswa secara manual dalam daftar absensi harian. Proses ini membutuhkan waktu tambahan setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, terutama jika ada siswa yang datang terlambat dan perlu dicatat ulang. Jika sekolah ingin merekapitulasi data kehadiran dalam jangka waktu tertentu, staf administrasi harus menghitung ulang dari catatan manual yang beresiko terjadi kesalahan perhitungan. Selanjutnya, pengelolaan nilai ujian dan laporan akademik. Guru harus menginput nilai ujian siswa secara manual ke dalam buku nilai atau spreadsheet. Selanjutnya, pembuatan laporan akademik untuk tiap siswa memerlukan waktu karena guru harus mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menghitungnya satu persatu. Jika terjadi kesalahan dalam pencatatan nilai, perlu dilakukan pengecekan ulang yang bisa memperlambat distribusi laporan akademik kepada siswa dan orang tua. Yang kedua, rentan terhadap kehilangan data. Data akademik dan administrasi yang dikelola secara manual seringkali rentan terhadap kehilangan atau kerusakan, baik dalam bentuk dokumen fisik maupun digital. Resiko kehilangan
dokumen fisik. Banyak sekolah masih menyimpan data siswa, laporan nilai, dan catatan lainnya dalam bentuk buku atau berkas fisik. Dokumen ini mudah rusak akibat kelembapan, kebakaran, atau faktor lainnya yang dapat menyebabkan informasi penting hilang secara permanen. Berkas juga bisa terselip atau tertukar yang menyulitkan sekolah saat ingin mengakses kembali data lama. Selanjutnya, resiko kehilangan data digital. Beberapa sekolah yang sudah menggunakan spreadsheet atau dokumen digital masih menyimpan data di komputer tanpa sistem backup yang baik. Jika komputer mengalami kerusakan atau terkena virus, data yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun bisa hilang tanpa bisa dipulihkan. Tanpa sistem yang terorganisir, file digital bisa tertumpuk dalam folder yang tidak tertata, membuatnya sulit ditemukan kembali saat dibutuhkan. Selanjutnya, kesulitan dalam pengelolaan arsip jangka panjang. Sekolah seringkali membutuhkan data akademik siswa dalam jangka waktu yang panjang, misalnya untuk melihat perkembangan akademik siswa dari tahun ke tahun. Jika arsip hanya disimpan dalam bentuk manual, pencarian informasi menjadi sulit dan membutuhkan waktu lama. Dalam beberapa kasus, sekolah mungkin tidak dapat menemukan data lama yang diperlukan untuk kepentingan tertentu, seperti perpindahan siswa atau evaluasi prestasi akademik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sulit dalam pencarian dan analisis data. Sistem administrasi manual memiliki keterbatasan dalam pencarian data analisis data. Jika sekolah ingin mengakses informasi tertentu atau melakukan analisis akademik, sistem manual bisa menjadi penghambat. Pencarian data yang lambat dan tidak efisien. Jika seorang guru atau kepala sekolah ingin mencari informasi tentang seorang siswa tertentu, mereka harus mencari dokumen secara manual dalam arsip sekolah yang bisa memakan waktu lama. Jika data siswa tersebar di berbagai dokumen terpisah, proses pencarian bisa menjadi semakin sulit dan memerlukan waktu lebih lama. Misalnya, jika sekolah ingin mengetahui daftar siswa yang sering absen dalam sebulan terakhir, mereka harus menghitung satu persatu dari daftar absensi harian yang tidak praktis. Selanjutnya, sulitnya analisis data akademik. Sekolah membutuhkan data akademik untuk mengevaluasi performa siswa, menentukan metode pengajaran yang lebih efektif, serta mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan tambahan dalam pembelajaran. Dalam sistem manual, data akademik seringkali hanya dicatat tanpa dianalisis, karena proses analisis memerlukan waktu dan tenaga tambahan. Jika sekolah ingin mengetahui pola nilai siswa dari waktu ke waktu, mereka harus mengumpulkan laporan akademik dari berbagai periode dan membandingkannya secara manual, yang sangat tidak efisien. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang kurang cepat dan akurat. Kepala sekolah seringkali perlu mengambil keputusan berdasarkan data akademik dan administrasi yang tersedia. Jika data tidak tersusun dengan baik dan sulit diakses, pengambilan keputusan bisa menjadi lambat dan kurang akurat. Misalnya, jika sekolah ingin mengetahui efektivitas suatu program pembelajaran berdasarkan peningkatan nilai siswa, analisis data manual akan sangat sulit dilakukan, sehingga sulit bagi sekolah untuk mengevaluasi program secara cepat. Selanjutnya, sulitnya analisis data akademik. Sekolah membutuhkan data akademik untuk mengevaluasi performa siswa,
membutuhkan metode pembelajaran yang lebih efektif, serta mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan tambahan dalam pembelajaran. Iki podo wit. Sebenarnya terus mau Iki rasa ya, skip berarti. skip kan podo. Dadi gua koyo wis aku mang. Berikut teknologi yang digunakan dalam membangun sistem informasi berbasis web untuk sekolah dasar. Diperlukan berbagai teknologi yang mendukung pengelolaan data, tampilan antarmuka, serta keamanan sistem. Berikut adalah teknologi utama yang digunakan. Yang pertama yaitu HTML atau bisa disebut dengan Hypertext Markup Language. Struktur halaman web. Apa itu HTML? HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk menyusun struktur dasar dari halaman web. HTML berfungsi sebagai fondasi dalam pengembangan antarmuka. Pengguna UI dengan menyediakan elemen-elemen seperti teks, gambar, tabel, form, input, serta navigasi. Fitur utama HTML. Yang pertama yaitu elemen dasar. Tag atau bisa dilihat ini P, H1, H6, Emacs, A, L. Digunakan untuk menyusun konten web. Selanjutnya formulir. Elemen form, input, select, memungkinkan pengguna menginput data seperti login, pendaftaran, atau nilai akademik. Selanjutnya untuk tabel data, tabel digunakan untuk menampilkan daftar nilai siswa, jadwal kelas, atau daftar siswa. Peran HTML dalam sistem informasi sekolah. Yang pertama yaitu membentuk struktur halaman seperti dashboard admin, halaman login, pendaftaran siswa, laporan akademik. Selanjutnya, menyediakan form input untuk mengumpulkan data dari guru, siswa, dan staf administrasi. Selanjutnya, membantu dalam menyusun navigasi antar halaman dalam sistem. Yang kedua, yaitu PHP atau Hypertext Preprocessor, bahasa backend atau untuk mengelola data. Apa itu PHP? PHP adalah bahasa pemrograman server side yang digunakan untuk memproses data yang dikirim dari halaman web dan mengelola logika bisnis aplikasi. Fitur utama PHP yang pertama yaitu pengolahan form, mengambil data dari HTML form untuk diproses. Selanjutnya, autentifikasi pengguna, menyediakan login dan hak akses berbeda untuk siswa, guru, dan admin. Selanjutnya, interaksi dengan database, menyimpan, memperbarui, dan mengambil data dari MySQL. Selanjutnya, untuk peran PHP dalam sistem informasi sekolah, yaitu mengelola proses login, pendaftaran siswa, input nilai, serta laporan akademik. Selanjutnya, menghubungkan sistem dengan database MySQL untuk menyimpan data siswa, guru, dan kelas. Selanjutnya, memproses perhitungan nilai akademik, validasi input, dan generate laporan otomatis. Yang ketiga, MySQL, sistem manajemen basis data. Apa itu MySQL? MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS
yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam aplikasi berbasis web. Dengan MySQL, data disimpan dalam tabel yang terorganisasi secara struktural. Fitur utama MySQL. 1. Operasi CRUD. MySQL memungkinkan pengelolaan data dengan operasi create, read, update, dan delete. 2. Relasi antar tabel. Data pada tabel yang berbeda dapat dihubungkan dengan relasi, seperti hubungan antara siswa dan nilai akademik. 3. Keamanan data. MySQL mendukung otorisasi pengguna, backup data, dan enkripsi untuk menjaga integritas data. Peran MySQL dalam sistem informasi sekolah dasar. Menyimpan data siswa, guru, jadwal, nilai, dan absensi dalam tabel-tabel yang terstruktur. Memungkinkan pencarian data dengan cepat, seperti mencari nilai siswa tertentu. Mendukung pembuatan laporan akademik secara otomatis berdasarkan data yang tersimpan. Yang keempat, Laravel, framework PHP untuk pengembangan cepat dan aman. Apa itu Laravel? Laravel adalah framework PHP berbasis MVC atau Model View Controller yang dirancang untuk mempercepat pengembangan aplikasi web. Laravel menawarkan berbagai fitur bawaan yang mendukung keamanan, manajemen database, serta efisiensi pengembangan. Keunggulan Laravel. Yang pertama, arsitektur MVC. Memisahkan logika aplikasi controller, tampilan atau view, dan pengelolaan data model untuk mempermudah pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Yang kedua, Eloquent ORM membantu pengelolaan database menggunakan pendekatan berbasis objek, sehingga pengembang tidak perlu menulis query SQL secara manual. Yang ketiga, keamanan tinggi. Laravel dilengkapi fitur seperti proteksi CSRF atau cross-site request forgery dan hashing password dengan bscript untuk meningkatkan keamanan aplikasi. Yang kelima, Tailwind CSS, framework desain modern. Apa itu Tailwind CSS? Tailwind CSS adalah framework CSS utility first yang memungkinkan pengembang membuat desain antarmuka pengguna yang modern dan responsif langsung dari markup HTML. Keunggulan Tailwind CSS yang pertama, Utility First Design. Tailwind menyediakan kelas utilitas yang langsung dapat digunakan, seperti background blue 500 untuk latar biru atau text center untuk teks rata tengah. Yang kedua, responsivitas. Tailwind mendukung desain responsif dengan breakpoint untuk berbagai ukuran perangkat seperti ponsel, tablet, dan desktop. Selanjutnya, diagram alur sistem. Yang pertama, use case diagram. Apa itu use case diagram? Use case diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna aktor dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang ditawarkan oleh sistem dan bagaimana aktor terlibat dalam proses tersebut. Elemen dalam use case diagram yang pertama, aktor. Pengguna sistem yang bisa berupa manusia atau sistem lain. Yang kedua, use case, fitur atau fungsi spesifik dari sistem yang digunakan aktor. Yang terakhir, hubungan relationship,
menghubungkan aktor dengan use case melalui garis penghubung. Peran dalam sistem informasi sekolah dasar. Yang pertama, aktor. Ada guru, mengelola nilai siswa, mencatat absensi. Ada siswa, mengakses nilai, jadwal pelajaran, dan admin mengelola data pengguna, data kelas, dan laporan. Yang kedua, use case. Login ke sistem, mengelola data siswa, kelas, dan guru, melihat laporan akademik, menginput nilai dan absensi. Yang ketiga, relasi. Admin memiliki akses penuh ke semua fitur, guru hanya memiliki akses ke data nilai dan absensi siswa yang diajar, siswa hanya dapat melihat informasi pribadi mereka. Contoh use case diagram. Yang pertama, aktor admin berhubungan dengan use case kelola data siswa. Yang kedua, aktor guru terhubung dengan use case input nilai. Yang ketiga, aktor siswa terhubung dengan use case melihat jadwal. 2. Entity Relationship Diagram atau ERD. Apa itu ERD? Entity Relationship Diagram adalah representasi visual dari struktur data yang digunakan dalam sebuah sistem. Diagram ini menunjukkan entitas atau tabel dalam database, atributnya, dan hubungan antar entitas. Elemen dalam ERD. Yang pertama, entitas atau entity. Objek nyata seperti siswa, guru, kelas, mata pelajaran. Yang kedua, atribut. Karakteristik dari entitas, misalnya nama siswa, tanggal lahir, nilai. Yang ketiga, relasi atau relationship. Hubungan antara entitas seperti mengajar, mengambil. Peran dalam sistem informasi sekolah dasar. Yang pertama, entitas utama. Siswa, data pribadi siswa seperti nama, kelas, tanggal lahir. Guru, data pengajar seperti nama, mata pelajaran yang diajar. Mata pelajaran, informasi tentang mata pelajaran yang diajar, nilai, catatan nilai siswa untuk setiap mata pelajaran, kelas, informasi kelas tempat siswa terdaftar. Yang kedua, hubungan utama. Siswa mengambil mata pelajaran, guru mengajar mata pelajaran, kelas memiliki siswa. Contoh hubungan dalam ERD. Yang pertama, tabel siswa memiliki relasi ke tabel kelas melalui atribut ID kelas. Yang kedua, tabel guru terhubung ke tabel mata pelajaran melalui atribut ID mapel. Yang ketiga, tabel nilai menghubungkan siswa dan mata pelajaran. 3. Flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah diagram alur yang digunakan untuk memvisualisasikan langkah-langkah proses atau logika sistem. Diagram ini mempermudah pemahaman alur kerja sistem. Elemen dalam flowchart. Yang pertama, oval, menunjukkan awal dan akhir proses. Yang kedua, persegi panjang, menggambarkan proses atau aktivitas. Yang ketiga, belah ketupat, menunjukkan keputusan atau kondisional logik. Yang keempat, panah, menghubungkan elemen dan menunjukkan arah alur. Peran dalam sistem informasi sekolah dasar. Flowchart digunakan untuk memetakan alur kerja utama seperti proses login, pengguna memasukkan username dan password, sistem memverifikasi data dengan database. Jika berhasil, pengguna diarahkan ke dashboard.
dan jika gagal muncul pesan kesalahan. Proses pengelolaan nilai. Guru memilih mata pelajaran, guru memasukkan nilai siswa, nilai disimpan ke database, dan sistem menghasilkan laporan nilai. Proses pendaftaran siswa. Admin menginput data siswa baru, sistem menyimpan data ke tabel siswa, dan sistem menghasilkan ID siswa otomatis. Contoh flowchart. Yang pertama, flowchart login. Mulai berbentuk oval, masukkan username dan password berbentuk persegi panjang, periksa kredensial di database belah ketupat. Jika valid, arahkan ke dashboard persegi panjang. Jika tidak valid, kembali ke form login persegi panjang. 2. Flowchart input nilai. Guru login ke sistem, memilih kelas dan mata pelajaran, menginput nilai siswa, dan menyimpan nilai ke database. Selanjutnya, fitur-fitur sistem. Yang pertama, manajemen data siswa. Deskripsi. Fitur ini dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data siswa secara terpusat dan terorganisir. Data yang dikelola meliputi informasi pribadi siswa, kelas, riwayat akademik, dan data administrasi lainnya. Fungsi utama. Yang pertama, penyimpanan data siswa, menyimpan data seperti nama lengkap, nomor induk siswa, tanggal lahir, alamat, kelas, dan wali murid. Data disimpan di database untuk memudahkan akses dan pencarian. Yang kedua, pencarian dan penyuntingan data. Sistem menyediakan fitur pencarian cepat berdasarkan nama atau nomor induk siswa. Admin dapat menyunting atau memperbarui data siswa dengan mudah. Selanjutnya, pengelompokan berdasarkan kelas. Siswa dikelompokkan berdasarkan kelas dan tahun ajaran. Informasi kelas dapat dihubungkan dengan jadwal pelajaran dan laporan nilai. Selanjutnya, riwayat akademik. Menyimpan nilai akademik dan catatan absensi dari tahun ke tahun, memungkinkan admin atau guru untuk melihat perkembangan siswa secara historis. Keuntungan, data siswa tersimpan secara aman dan terstruktur, mengurangi kesalahan manual dalam pengelolaan data, mempermudah proses administrasi seperti pendaftaran ulang, pencarian data, dan laporan siswa. Contoh implementasi. Form input data siswa. Nama lengkap, kelas, nomor induk siswa, data wali murid. Ada tabel data siswa, menampilkan semua siswa dengan fitur filter berdasarkan kelas atau nama. 2. Jadwal pelajaran. Deskripsi. Fitur ini membantu sekolah dalam menyusun jadwal pelajaran untuk setiap kelas, sehingga setiap siswa dan guru dapat mengakses jadwal secara efisien. Fungsi utama, penyusunan jadwal otomatis. Sistem dapat menghasilkan jadwal pelajaran berdasarkan data guru, mata pelajaran, dan kelas. Menghindari konflik jadwal seperti dua guru dijadwalkan di waktu yang sama untuk kelas yang berbeda. Akses jadwal online. Siswa, guru, dan admin dapat mengakses jadwal pelajaran melalui dashboard. Jadwal dapat diperbarui secara real-time jika ada perubahan. Keuntungan, mempermudah penyusunan jadwal dengan algoritma otomatis,
memastikan guru dan siswa memiliki jadwal yang jelas dan terorganisir, mengurangi kesalahan manual seperti tabrakan waktu pelajaran. Contoh implementasi, tabel jadwal pelajaran hari Senin, Selasa, dan seterusnya, jam 8 sampai 9.30, 9.45 sampai 11.15. Mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Guru pengajar Budi Santoso. 3. Penilaian dan laporan deskripsi. Fitur ini digunakan untuk mengelola nilai siswa dan menghasilkan laporan akademik seperti rapor secara otomatis. Fungsi utama, input nilai oleh guru. Guru dapat memasukkan nilai harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Perhitungan otomatis. Sistem menghitung nilai rata-rata dan nilai akhir berdasarkan bobot yang ditentukan. Misalnya tugas 30%, ujian 70%. Pembuatan rapor elektronik. Sistem menghasilkan rapor digital yang dapat diunduh oleh siswa atau orang tua. Rapor mencakup nilai akademik, absensi, dan catatan dari guru. Analisis performa siswa menampilkan grafik perkembangan nilai siswa. Guru dan admin dapat menganalisis siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Keamanan data nilai. Data nilai hanya dapat diakses oleh guru yang berwenang dan admin. Keuntungan yang pertama, menghemat waktu guru dalam menghitung dan menyusun laporan nilai. Yang kedua, memastikan data nilai terintegrasi dengan sistem lain seperti data siswa dan kelas. Orang tua dapat dengan mudah mengakses laporan akademik. Contoh implementasi. Form input nilai. Mata pelajaran Matematika, kelas 5A, tugas 85, dan ujian 90. Rapor digital. Siswa Andi Pratama, semester ganjil 2025, nilai 88. Rata-rata. 4. Komunikasi orang tua dan guru. Deskripsi, fitur ini mempermudah interaksi antara orang tua dan pihak sekolah, guru atau admin, untuk mendiskusikan perkembangan siswa. Fungsi utama, portal orang tua. Orang tua memiliki akses ke dashboard untuk melihat nilai, absensi, dan jadwal siswa. Pesan antar pengguna. Orang tua dapat mengirimkan pesan langsung kepada guru melalui sistem. Guru dapat memberikan feedback atau menyampaikan informasi penting. Notifikasi. Sistem mengirimkan notifikasi otomatis terkait nilai, absensi, atau pengumuman sekolah. Pengajuan pertemuan. Orang tua dapat mengajukan jadwal pertemuan dengan guru melalui sistem. Laporan pengembangan. Guru dapat mengirimkan laporan perkembangan siswa dalam bentuk pesan atau dokumen elektronik. Keuntungan. Yang pertama, meningkatkan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Yang kedua, memastikan orang tua selalu mendapatkan informasi terkini mengenai anaknya. Yang ketiga, mengurangi kesalahpahaman melalui penyampaian informasi yang terstruktur. Contoh implementasi, pesan orang tua ke guru. Orang tua bertanya tentang perkembangan nilai anak. Notifikasi, nilai ujian semester telah diunggah untuk siswa Anda. Pengajuan pertemuan. Orang tua mengajukan pertemuan dengan guru wali kelas.
Dan yang terakhir, kesimpulan, sistem informasi sekolah dasar dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi informasi, dan keamanan data melalui fitur utama seperti manajemen data siswa, jadwal pelajaran, penilaian dan laporan, serta komunikasi orang tua dan guru dengan memanfaatkan teknologi modern seperti HTML, PHP, MySQL, Laravel, dan Tailwind CSS. Sistem ini mempermudah pengelolaan sekolah, memastikan aksesibilitas, dan mendukung perkembangan pendidikan secara holistik. Sistem ini membantu sekolah fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan secara efektif. Saya akan menemukan tampilan web. Pertama-tama di sini ada logo dengan tulisan Siwa, ada home, ada pengumuman, visi misi, sejarah, mapel, tim dan kontak, ada login. Di sini ada tulisan SD Negeri 1 Siwa dan mempunyai slogan menjadi sekolah dasar yang unggul dalam prestasi berkarakter dan berwawasan lingkungan. Lanjut ke bagian bawah, ada pengumuman. Di sini berisi 2 pengumuman. Lanjut bagian bawah lagi ada visi menjadi sekolah dasar yang unggul dalam prestasi berkarakter dan berwawasan lingkungan. Dan misinya meningkatkan mutu pembelajaran melalui metode yang inovatif dan menyenangkan untuk peserta didik yang berakhlak mulia, disiplin, dan bertanggung jawab, menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan, mendorong pengembangan bakat dan potensi siswa di bidang akademik maupun non-akademik, membangun kerjasama yang harmonis antara sekolah dan orang tua dan masyarakat. Ini merupakan sejarah sekolah dan selengkapnya. Sekolah Dasar Negeri 1 Siwa merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar tertua di wilayah Kecamatan Siwa, Kabupaten Wajo, berdiri pada tahun 1965. Sekolah ini didirikan dengan tujuan menjadikan pendidikan dasar yang berkualitas bagi anak-anak di daerah tersebut. Pada awal pendiriannya, SD Negeri 1 Siwa hanya memiliki satu bangunan sederhana dengan 3 ruang kelas, fasilitas yang minim tidak menghalangi semangat belajar siswa dan berdedikasi guru. Para pendidik pada masa itu bekerja keras mendidik generasi muda dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan zaman. Seiring waktu, sekolah ini terus berkembang. Pada tahun 1980-an, pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur sekolah. Gedung baru dibangun dengan menampung jumlah siswa yang terus bertambah. Pada periode yang sama, berbagai program pengembangan pendidikan mulai diterapkan, seperti pengenalan kurikulum yang lebih modern dan pelatihan bagi guru, prestasi akademik dan non-akademik. SD Negeri 1 Siwa juga semakin meningkat. Banyak lulusan sekolah ini yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan meraih prestasi gemilang. Tidak hanya itu, sekolah ini juga aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat, menjadikan pusat pendidikan sekaligus pusat kegiatan sosial di wilayah. Kini SD Negeri 1 Siwa terus bertransformasi dengan mengikuti perkembangan zaman. Dengan fasilitas yang lebih lengkap, guru-guru yang berkualitas, dan dukungan penuh dari masyarakat. Sekolah ini tetap menjadi kebanggaan masyarakat Siwa dan sekitarnya. Selanjutnya di sini ada siswa 19, ada guru 20, mata pelajarannya 10, dan tentang mata pelajaran ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, pendidikan agama Islam, dan pengetahuan sosial. Ortim ini merancang dan mengembangkan aplikasi benar untuk digunakan. Saya Maju dengan si ketua, ada Wahyu sebagai sekretaris, Dewi Sanyar sebagai bendahara, David Fernanda
sebagai anggota dari prioritas seperti NVC, dan di bawah ada lambang lagi yang pesan siwa, tulisan about, alamatnya, kontak, ini ada email, nomor telepon, legal, privasi. Langsung saja kita ke bagian loginnya. Kita ketik admin, kita masukkan password. Password ternyata salah. Kita masukkan lagi. Masih salah lagi. Kalau ada kesalahan yang kita benarkan. Nah, ini adalah tampilannya. Bagian atas ada logo tulisan siwa, ada bagian dashboard pembayaran, ada guru, siswa, dan sini ada tombol kemudian kembali ke bagian home tadi, dan lagi ini, dan sini ada bagian menu, dashboard pembayaran, guru, siswa, sekolah, dan akun, dan logout. Di sini ada admin, setting akun, dan checkout. Saja kita bagian dashboard. Ada siswa yang versi 19, guru, pembayaran, dan ini grafik yang ini di bulan Desember pembayarannya meningkat. Terus ada jumlah siswa, ini ada 15,8%, ada 5,3%, ada 15,8%, 21,1%, 21%, kelas 1, kelas 2. Di bagian pembayaran ini ada menu invoice, nama, nominal, tanggal, dan keterangan. Ada bagian tambah dan filter. Kita coba di bagian tambah. Kita pilih jenisnya, dan kita ketik nominalnya. Tambah keterangannya, apabila SPP itu tambah, ya akan muncul di bagian atas ini. Terus kita bisa filter dari tanggal, kita pilih tanggal 15, dan tanggal lahir. Tidak tampil karena data tidak ada. Kita bagian edit, kita bisa mengedit invoice-nya, jenis, keterangan, dan nominal. Kita edit bagian kita ubah nominalnya. Kita update, akan muncul di bagian atas. Lalu kita coba cari, misalnya Man City. Kita cari, akan muncul yang namanya City aja di sini. Stamina. Lalu penjelasan di bagian guru ada nick, nama, mapel, nomor telepon, dan email. Kita filter cari, tambah, dan filter. Kita coba menu tambah. Kita nicknya dapat saja. Nama gurunya kita pilih Andara, dan mapelnya matematika. Juga harus pilih agama, nomor telepon,
email, dan alamatnya, tambah, data guru berhasil siap. Tambah akan muncul di bagian atas sendiri. Jadi kita darah ngetik nama darah mapel matematika nomor telepon ini. Lalu kita coba di bagian filter. Kita cari sosiologi, terus agamanya kita pilih Kristen, kita filter. Tidak ada karena tidak terdaftar gurunya. Kembali ke bagian guru. Ada preview, kita menampilkan semua, ada nick, nama, mapel, nomor telepon, email, agama, dan alamat. Lalu di bagian edit, kita bisa mengeditnya. Nick, bisa mengedit nama, nomor telepon, email, mapel, agama, dan alamat. Kita ubah di bagian namanya. Kita edit. Ini lalu kita juga ubah bagian alamat. Kita update. Data guru berhasil diubah dan tampil istilahnya menjadi tadi Andara jadi menjadi Kelvin, mapel matematika, dan alamatnya juga berubah. Ini ada bagian delete. Kita bisa delete, kita klik yes. Kita bisa cari, kita klik tadi contoh, lalu kita klik tombol cari, akan muncul. Lalu kita ke bagian siswa. Ada NIS, nama, kelas, semester, gender, dan nomor telepon. Fitur tambah, filter, dan cari. Edit, preview, dan delete. Kita coba di fitur tambah. Kita bisa menambahkan NIS-nya. Pilihkan nama, tempat lahir, tanggal lahir, pilih kelasnya, pilih kelas 3, semester, ganjil, jenis kelamin, ini laki-laki, dan kemudian kita pilih Katolik. Kita bisa isi nama orang tuanya, pekerjaan orang tuanya, ketik nomor teleponnya, emailnya kita pilih, dan alamatnya. Klik tambah, data siswa berhasil ditambah, akan muncul di bagian atas, nama Wahyu, kelas 3, semester ganjil, gender, laki-laki. Kita coba bagian preview, telah menampilkan semuanya, finish, nama, kelas, semester, gender, tempat lahir, tanggal lahir, orang tua, agama, dan alamat.
Terus kita bagian edit, kita bisa mengedit, isi namanya kita edit, dan kita juga bisa mengedit alamatnya. Kita klik update, data siswa berhasil berubah dan namanya berganti menjadi Wahyu, berganti menjadi David, dan alamat juga ganti. Kita coba filternya kelas, dan kita ambil agama tadi. Coba filter, data siswa sudah tercari di sini David dan kelas 3 semester ganjil. Kita kembali lagi ke siswa, coba ini ada tombol delete juga, ingin menghapus, kita ketik hapus, data terhapus, dan ketik cari, kita bisa mengetik namanya, kita klik bagian cari, di sini akan muncul yang namanya Putri saja. Nah, kita sudah penjelasan untuk siswa. Lanjut ke bagian setting dan profil sekolah. Kita bisa mengedit profil sekolah seperti nama sekolahnya, isinya, misi, alamat, sejarah. Kita bisa mengeditnya. Kita coba ubah nama SD-nya. Terus kita simpan perubahannya tadi. Data profil sekolah berhasil diubah dari sebelumnya namanya Siwa berubah menjadi SN1 Negeri Karanglor. Lalu ke pengumuman, di sini menampilkan pengumuman tapi menu terbaru. Ada menu cari, tambah, dan filter. Kita membuat pengumuman sebenarnya apa, pembayaran bulan Januari, isi statusnya, kali ini baru publish, dan isi pengumumannya kita ketik maju. Di suatu hari kita ditambah. Lalu sini akan muncul di atas menu pembayaran maju. Kita coba filter. Kita ganti pada publish, kita filter. Akan muncul bagian atas ini tadi. Kita lanjut ke bagian tim. Sini ada bagian tim, kita bisa mengeditnya. Ada bagian cari, tambah tim. Kita bisa edit. Kita bisa mengedit ini, misalnya kita edit jabatannya menjadi anggota. Namanya kita bisa ubah juga. Fotonya kita juga bisa ubah. Kita upload file. Kita pilih
Kita pilih fotonya, terus update tim. Nah, foto sudah berganti dan jabatannya juga berganti. Lalu ada menu delete juga, kita bisa menghapus data. Terus bagian akun, kita bisa buat akun lagi dari min logout, kita ketik, kita pilih ya atau in, dan ketampilan alan, yaitu kita sudah mengubahnya. Tadi yang maunya nama bisa satu siwa menjadi karang ular, kita ubah di bagian tadi. Selanjutnya, di sini ada database untuk web kami, yaitu database siswa. Di dalam database siswa terdapat change log, filed job, guru, job batch, mapel, migration, password, reset log, token, pembayaran, pengumuman, profil, session, siswa, learn, dan user. Untuk tabel change ini default dari Laravel-nya. Kemudian change log juga default dari Laravel. Kemudian tabel filed jobs default dari Laravel. Kemudian di sini ada tabel guru. Yang pertama ada ID, nick, nama, mapel ID, nomor telepon, email, agama, alamat. Kemudian create add dan update add. Di sini mapel ID terhubung dengan mapel yang terdapat di tabel mapel. Selanjutnya, untuk job ini default dari Laravel. Kemudian job batch ini juga default dari Laravel. Kemudian untuk mapel, di sini ada 10 mapel, yaitu matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, bahasa Inggris, pendidikan agama Islam, dan ilmu pengetahuan sosial. Kemudian untuk migration ini dari Laravel-nya juga default. Kemudian untuk password reset dan token ini dari Laravel juga. Kemudian tabel pembayaran terdapat ID, invoice, nominal, siswa ID, keterangan, create add, dan update add. Untuk siswa underscore ID ini terhubung dengan siswa yang ada di sini untuk tabel siswa. Ini contoh dari pembayaran, ada 14 orang, 14 ID maksud saya. Kemudian untuk pengumuman terdapat ID, judul, isi, status, create add, dan update add. Di sini untuk pengumuman dari sekolah yang terdapat ada 6 pengumuman. Kemudian kita lanjut ke profil. Di tabel profil ada ID, nama, nomor telepon, email, alamat, sejarah, visi, misi, create add, dan update. Di sini untuk menyimpan tampilan atau data dari sekolah. Kemudian untuk session ini default dari Laravel-nya. Kemudian siswa
Ini data siswa dari web sekolah kami. Terdapat pada tabel terdapat ID, NIS, nama, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, gender, agama, semester, wali, nomor telepon, email, pekerjaan orang tua, alamat, grade add, dan update. Tabel siswa ini terhubung dengan mapel. Maksud guru terhubung. Maksud saya pembayaran, mohon maaf. Nah, di sini ada siswa ID ini terhubung dengan tabel siswa. Di sini ada 19 siswa. Untuk contoh, dapat misal ID terus NIS 6477266 dengan nama Aisyah Putri, tempat lahir Ponorogo, tanggal lahir 2009 bulan 5 tanggal 12, kelas 5, untuk jenis kelamin perempuan, beragama Islam, semester ganjil, untuk wali Budi Ari, nomor telepon 687291863. Kemudian email tugiman61@example.net dengan pekerjaan distinction. Alamat Jalan Pramuka nomor 10 Ponorogo. Kemudian untuk Teams ini untuk tim ini untuk kelompok yang berada pada bagian bawah tadi pada web terdapat 5 orang dengan ID, nama, jabatan, foto. Kemudian untuk user, ini user yang dapat login ke dashboard admin. Terdapat ID, nama, email verified, dan password. Berikut kode untuk web kami. Di sini terdapat kode dari project Laravel kami. Yang pertama ada apps, kemudian HTTP, controller, kemudian on. Untuk on, di sini ada on create session controller. Ini untuk sesi login dan menyimpan login request. Login request terdapat authentic, request session, regenerate. Kemudian untuk menghapus session invite, untuk menghapus atau logout, menghapus sesi atau logout. Kemudian ada confirmed password controller, yaitu untuk mengkonfirmasi password dari orang yang ingin login. Dan di sini menyimpan data email dan password ke database. Untuk password on password, kemudian request session put on password confirmed at value time return predicted index rute dashboard absolute. Jika konfirmasi password sudah benar, maka akan ke dashboard. Kemudian di sini untuk email verification notif, untuk memverifikasi email dari user yang sudah daftar. Di sini untuk email verification from controller, yaitu controller untuk memverifikasi email yang belum pernah terdaftar. Kemudian di sini ada new password controller, yaitu untuk membuat password baru atau mengganti password baru. Kemudian akan ke auto reset password. Setelah itu yang perlu dimasukkan token
email, dan password yang baru. Kemudian untuk password reset hanya email, password confirmation, dan token. User force fill yaitu password remember token. Untuk status password reset, reset, route, login, status, lalu kembali ke email atau email salah. Kemudian password controller di sini untuk autentifikasi password yang telah dibuat. Kemudian password reset link controller di sini untuk jika user lupa dengan password maka bisa di reset. Kemudian klik forget password, kemudian akan ke dashboard membuat new password. Yang dibutuhkan yaitu email, kemudian password akan dikirim melalui email tersebut dengan link, kemudian password link terkirim, kemudian kembali ke status email, dan jika email error atau salah. Kemudian untuk register user controller yaitu untuk user yang belum pernah registrasi atau belum pernah login, maka akan ke menu ini. Terdapat menu on register. Yang dibutuhkan untuk validasi data yaitu nama, email, dan password. Kemudian untuk user membuat nama, email, password. Kemudian akan ke on login atau kembali ke dan masuk ke menu dashboard. Kemudian email controller yaitu untuk memverifikasi email yang telah dibuat, dan akan langsung ke menu dashboard user mark email event verifikasi request user, kembali ke intent router dashboard. Kemudian untuk di data yaitu terdapat guru controller.php. Di sini ada index request dengan search untuk mencari nama guru, mencari mapel, mencari agama. Ini untuk search mapel, agama, guru, mapel, dan title. Pada menu guru terdapat ID, dash, nick, seperti value, nama, seperti itu. Kemudian ini seperti menu ke guru dengan title guru mapel. Kemudian public function store request ini untuk menyimpan atau menyimpan data yang perlu dimasukkan untuk datanya yaitu nick, nama, mapel, nomor telepon, email, agama, dan alamat. Kemudian untuk pada bagian ini nick required ini tidak boleh kosong. Nick unit ini sudah harus unik dan tidak boleh sama. Kemudian nama request ini tidak boleh kosong, harus diisi dengan nama. Mapel ID ini juga harus diisi
tidak boleh kosong. Kemudian nomor telepon ini tidak boleh kosong, harus diisi. Kemudian email tidak boleh kosong. Kemudian email dengan format email. Kemudian email unique, ini email harus beda dengan sebelumnya. Ini untuk agama tidak boleh kosong. Kemudian alamat juga tidak boleh kosong. Kemudian data yang harus diisi seperti nick, nama, mobile ID, nomor telepon, email, agama, alamat. Kemudian di sini guru, nge-create guru, kemudian akan ke guru.index with pesan sukses dan data guru berhasil ditambah. Dan ini untuk update data guru, terdapat nick, nama, mapel, nomor telepon, email, agama, alamat. Ini tidak boleh kosong, harus diisi semua. Untuk nick required, nama required, mapel ID required, nomor telepon required, email required, email, agama ini tidak boleh kosong juga. Dan data yang tersimpan nick, nama, mapel ID, nomor telepon, email, agama. Kemudian akan ke menu guru. Kemudian pada pembayaran controller, di sini terdapat indeks, yaitu search, tanggal pembayaran, tanggal mulai, tanggal berakhir. Untuk pembayaran seperti ini. Yang diperlukan nama siswa, kemudian pembayaran dengan detail pembayaran, kemudian kembali ke SPP dengan detail pembayaran. Dan ini untuk penyimpan data, terdapat invoice, NIS, nominal, keterangan yang perlu diisi. Dan juga pada invoice, NIS, nominal, keterangan ini juga harus tidak boleh kosong. Dan maka data yang tersimpan adalah invoice, siswa ID, nominal, keterangan. Kemudian kembali ke spp.index. Kemudian akan muncul pesan sukses, data pembayaran berhasil ditambah. Kemudian untuk pengumuman controller, terdapat indeks, search, status, pengumuman, titel, pengumuman, return view, pengumuman. Kemudian akan menyimpan data dari pengumuman tersebut, seperti judul, status, isi. Ini harus terisi, tidak boleh kosong karena harus. Kemudian judul required, status required, isi required. Ini tidak boleh kosong juga. Maka data yang tersimpan adalah judul, status, dan isi. Kemudian akan kembali ke pengumuman.index. Akan muncul pesan sukses dan pengumuman berhasil ditambah. Kemudian untuk update, judul, status, isi, ini juga harus terisi, tidak boleh kosong. Terus maka data yang tersimpan judul, status, isi, ini akan terupdate sesuai dengan keinginan user. Kemudian kembali ke pengumuman.index. Akan muncul sukses dan pengumuman berhasil diubah. Kemudian untuk profil controller, ini untuk profil sekolah yang terdapat titel profil sekolah. Nah, kemudian jika ingin mengupdate profil sekolah, yang diperlukan
nama, nomor telepon, email, visi, misi, sejarah, alamat. Ini semua tidak boleh kosong, harus diisi. Dan data yang tersimpan adalah nama, nomor telepon, email, visi, misi, sejarah, alamat. Kemudian akan kembali ke profil.index dengan pesan sukses, data profil sekolah berhasil diubah. Ini sesuai dengan keinginan admin. Kemudian untuk siswa controller, terdapat indeks search kelas, semester, gender, agama, siswa, dan titel. Kemudian jika ingin menambah data siswa baru, maka yang diperlukan adalah NIS, nama, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, gender, agama, semester, wali, nomor telepon, email, pekerjaan, alamat. Ini semua tidak boleh kosong, harus diisi, sebab ini yang dibutuhkan. Untuk pekerjaan ini pekerjaan orang tua atau pekerjaan wali, seperti yang di atas, ini semua tidak boleh kosong, harus diisi. Kemudian data yang tersimpan, NIS, nama, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, gender, agama, semester, wali, nomor telepon, email, pekerjaan, email. Itu semua data yang tersimpan ke database. Kemudian kembali ke siswa.index dengan pesan sukses, data siswa berhasil ditambah. Kemudian untuk update atau ubah, di sini sama, untuk NIS, nama, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, gender, agama, semester, wali, nomor telepon, email, pekerjaan, alamat. Ini semua harus terisi, tidak boleh kosong. Terus bawah ini sama, harus diisi, tidak boleh kosong. Untuk data yang tersimpan, NIS, nama, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, gender, agama, semester, wali, nomor telepon, email, pekerjaan, dan alamat. Kemudian akan kembali ke menu siswa.index dengan pesan sukses dan data siswa berhasil diubah. Kemudian untuk tim controller ini ada search status tim dengan titel daftar tim. Yang perlu atau yang akan disimpan yaitu nama, jabatan, dan foto. Ini harus diisi oleh admin, tidak boleh kosong juga. Terus untuk foto seperti ini. Kemudian data yang tersimpan nama, jabatan, dan foto. Kemudian akan diupdate di tim.index dengan pesan sukses. Dan ini untuk update nama, foto, jabatan, foto ini harus terisi. Untuk nama, request jabatan, request foto, image, foto max ini tidak boleh kosong, serta hanya gambar yang diperbolehkan. Jadi selain gambar tidak boleh. Dengan format gambar yang diperbolehkan hanya JPG, JPGE, dan PNG. Untuk foto max atau resolusi ukuran maksimal ukuran gambar 10 MB. Jika lebih tidak bisa. Untuk ini untuk foto baru, menyimpan foto, ini menghapus foto. Kemudian di sini data untuk mengupdate foto atau jabatan. Kemudian ini update produk with image, nama, jabatan. Kemudian akan kembali ke tim.index dengan pesan sukses, tim berhasil diubah. Kemudian ini controller dari
Siapa? Apa? Sini oh. Controller. Oh, controller rasa sakit. Nah, ini kalau ada untuk controller, kemudian ini dashboard. Controller ini untuk public function index, terdapat bulan, total pembayaran, kemudian jumlah siswa, jumlah guru, dan jumlah pembayaran. Di sini untuk kelas dari sekolahan dengan titel dashboard. Terdapat kon guru, kon SPP kelas 1 sampai 6. Kemudian untuk profil request ini untuk profil user. Ini dapat mengedit profil edit user yang titel profil update. Kemudian untuk dan kembali ke profil edit status. Kemudian untuk password request seperti itu. Dan ini untuk welcome. Menu utama dari web kami terdapat profil, siswa, guru, mapel, ketua, Teams, dan pengumuman. Selanjutnya untuk bagian model dari kontrol dari apps, yaitu terdapat model guru, yaitu di sini ada protected tabel guru, berarti ini akan mengarah ke database dari tabel guru. Kemudian untuk protected file tabel, di sini untuk apa saja kolom yang diizinkan dari sistem untuk diisi, yaitu nick, nama, model ID, nomor telepon, email, kemudian agama, kemudian alamat. Di sini kemudian protected dates, yaitu adalah menentukan jika tiga kolom ini adalah tanggal. Kemudian selanjutnya adalah ini untuk relasi ke dari tabel guru ke mapels, tabel mapels, yaitu adalah belongs to, atau ini adalah relasi dari Laravel, yaitu belongs to adalah tabel guru dapat memiliki lebih dari satu mapels, seperti itu, dan berelasi ke mapels ID. Kemudian model mapel yang pertama adalah protected available, yang seperti tadi yang diizinkan untuk diisi yaitu adalah mapel. Kemudian untuk relasi di sini akan berelasi dengan tabel guru seperti tadi, yaitu tapi yang di sini has many, atau satu mapels diizinkan untuk dimiliki oleh beberapa data dari guru. Seperti itu. Kemudian untuk pembayaran, model dari pembayaran yaitu seperti sebelum-sebelumnya, ya, protected available yang dapat diisi oleh user, yaitu pertama invoice, nominal, siswa ID, keterangan. Kemudian untuk relasi, di sini berelasi dengan tabel siswa, yaitu adalah belongs to, atau pembayaran dapat memiliki dapat dimiliki lebih dari beberapa data siswa yang mengarah ke kolom siswa ID. Kemudian model pengumuman, di sini protected label-nya yaitu apa yang dapat diisi oleh user, yaitu judul, isi, dan status. Di sini tidak ada relasinya karena tidak berrelasi dengan tabel lain. Kemudian profil. Di sini untuk profil sekolah yang dapat diizinkan untuk diisi oleh user adalah nama,
nomor telepon, email, alamat, sejarah, visi, dan misi. Kemudian untuk dates ini adalah ditetapkan jika 3 kolom ini adalah dates atau tanggal, yaitu tanggal lahir, create at, update at. Tidak ada relasi karena tidak berrelasi dengan tabel lain atau sebagainya. Kemudian model siswa, yaitu yang dapat diizinkan untuk diisi adalah NIS, nama, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, gender, agama, semester, wali, nomor telepon, email, pekerjaan, alamat. Dan ditetapkan untuk tanggal yaitu adalah tanggal lahir, create at, update at. Kemudian di sini terdapat berrelasi dengan tabel pembayaran, yaitu tabel siswa dapat dimiliki oleh beberapa data dari tabel pembayaran. Kemudian model tim atau tim yang kelompok dari project ini adalah yang dapat diizinkan diisi adalah nama, jabatan, kemudian foto yang mengarah ke tabel teams. Kemudian di sini user adalah user atau admin yang dapat login. Di sini ada labelnya atau yang dapat diizinkan adalah name, email, password, dan role. Kemudian di sini protected hidden, yaitu apa saja yang disembunyikan agar tidak dapat ditampilkan oleh sistem ke website yang tidak dapat dilihat oleh user, yaitu adalah password, remember token, untuk mencegah data bocor. Kemudian di sini chats adalah untuk membuat email verifikasi, yaitu kapan tanggal email itu diverifikasi dan password akan dihash atau diacak. Kemudian model welcome di sini tidak ada karena welcome hanya untuk jembatan, model welcome hanya untuk jembatan dari welcome controller agar dapat mengakses ke database profil atau profil sekolah untuk ditampilkan ke menu utama atau teks. Kemudian di sini terdapat database. Database di sini terdapat pertama factory. Factory adalah untuk sebuah library yang dapat memberikan data dummy untuk project sementara, untuk data sementara. Yaitu pertama guru factory di sini akan mengacak nama random dari nama, kemudian nick akan membuat nick acak, kemudian mapel ID. Di sini mapel ID akan mengambil dari model mapel, yaitu akan berelasi. Kemudian nomor telepon akan mengacak nomor sebanyak 9 nomor karena ini hanya untuk dummy atau develop. Kemudian email mengacak email, agama akan mengacak array dari agama yang telah ditentukan, kemudian alamat akan mengambil alamat acak yang terdapat di library, kemudian mapel sama. Untuk mapel tidak ada karena mapel ditentukan di seeder. Kemudian pembayaran factory di sini terdapat invoice ini adalah event akan mengacak random angka dan nomor. Kemudian nominal akan mengacak angka random sebanyak 6 digit. Kemudian siswa ID di sini mengambil data dari siswa model yang ke siswa factory.
Dan keterangan seperti tadi akan membuat 4 sentence. Kemudian pengumuman di sini membuat data random yaitu judul, isi, status, akan membuat data random. Dan profil ini dan untuk profil sekolah. Profil sekolah sebenarnya ini sudah ditentukan di Seeder, kemudian siswa factory di sini untuk membuat data develop untuk siswa ya seperti ini, nama nih sekelas, tempat lahir, tanggal lahir, gender, semester, agama, wali, nomor telepon, email, pekerjaan, alamat email akan dibuat otomatis di factory. Kemudian teams di sini tidak ada, di sini user di sini akan jika ingin dapat membuat user random. Kemudian migration di sini adalah untuk sebuah skema untuk membuat database, yaitu seperti dijelaskan di awal yang dijelaskan di database PHP MyAdmin seperti sama sebenarnya, yaitu dapat tabel user dan name, email, ID, email verification, password, kemudian cat sini hanya untuk cats atau history sampah. Ini job ini adalah default pekerjaan yang telah menyimpan pekerjaan yang terdapat pada sistem. Dan mapel di sini membuat database mapel, terdapat ID, kemudian mapel, timestamp, create add. Siswa membuat tabel siswa tadi, kemudian guru membuat tabel guru, seperti yang dijelaskan di awal. Kemudian pembayaran akan membuat tabel pembayaran di sini invoice, nominal, siswa. Nah, di sini akan berelasi dengan tabel siswa, mengambil data dari siswa A, tabel siswa. Dan profil di sini akan membuat tabel profil, isi nama, nomor telepon, email, alamat, sejarah, visi, misi. Kemudian pengumuman di sini akan membuat tabel pengumuman, yaitu judul, isi, status. Kemudian teams di sini akan membuat tabel tim atau kelompok yang membuat project ini. Kemudian setelah migration terdapat Seeder. Seeder adalah data-data yang otomatis akan dimasukkan. Yaitu pertama adalah di database Seeder dapat di sini akan mengambil data Seeder yang telah dibuat di masing-masing file. Yaitu guru Seeder sampai yang ada di sini agar dapat dibuat. Kemudian di sini guru factory 20. Nah, recycle adalah guru akan membuat data 20, tapi yang berelasi akan menyesuaikan dengan tabel mapel. Kemudian user di sini adalah user admin bisa ditambahkan jika ingin. Dan guru tadi jadi di database Seeder, kemudian mapel Seeder. Di sini telah diisi data-data yang telah ditetapkan yang ini diisi otomatis. Dan pembayaran Seeder dapat di depan. Ini ada di siswa. Nah, ini adalah data dummy untuk awalan untuk develop recycle. Nah, kemudian teams ini adalah data default yang akan diisi ketika migration. Dan user tidak ada karena tidak ingin diisi. Selanjutnya kita ke routes dan web, atau ini adalah inti dari segala inti untuk alat
pengerutean dari website. Yaitu pertama ada jika alamat dituliskan slash saja, maka otomatis akan mengarah ke index, welcome index atau halaman utama dari menu utama. Kemudian jika dituliskan dashboard di URL akan mengarah ke dashboard. Tapi di sini ada middleware yaitu adalah autentikasi atau verifikasi perangkat itu sudah login atau belum. Jika belum akan kembali lagi ke welcome atau ke menu login. Di sini out di sini adalah untuk merubah dan mengedit, update, destroy atau menghapus dari profil akun. Kemudian siswa di sini akan mengarah ke menu siswa yang dapat dilakukan yaitu create, edit, update, kemudian hapus, kemudian ke data guru, arah ke menu guru, sama dapat melakukan create, edit, update, destroy, kemudian ke marang SPP atau pembayaran, dapat melakukan seperti tadi create, edit, update, hapus. Dan profil ini adalah menu profil sekolah, sama dapat mengedit, update, kemudian hapus. Kemudian pengumuman akan mengarah ke menu pengumuman, dapat melakukan sistem sur. Kemudian tim akan mengarah ke menu tim atau kelompok yang membuat. Setelah itu untuk INV. Nah, ini singkat saja. Di sini telah dirubah agar mengarah ke sistem untuk membuat database MySQL, kemudian DB hostnya adalah 127.0.0.1 adalah alamat localhost, kemudian portnya adalah 3306 adalah PHP MyAdmin, kemudian mengarah ke database yang telah ditentukan yaitu siwa, kemudian username adalah root, kemudian password 0 itu adalah default jika kita pakai XAMPP atau Laragon. Sekian project yang kami buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.